Haha. Kata-kata-katak. Kata-kata-kata-katak. Kata-kata-katak. Siapa kamu dan mau bawa anakku kemana? Siapa kamu? Aku datang untuk mengantar makhluk ini pergi. Siapa yang membiarkanmu tidur dengan orang yang tidak seharusnya? Yao Yao, kamu. Ah. Paman Ning, beruntung anak ini tidak kehujanan. Kalau sampai terus kehujanan, dia pasti akan mati. Di dunia ini bagaimana ada orang tua yang begitu kejam dan tidak berperasaan? Ini pasti anak yang baru lahir dan dibuang. Mulai hari ini. Kamu adalah anak dari Ning Xiaochen. Pulangkan. Anak lelaki. Anak lelaki saya. Siapa yang bisa dalam waktu tercepat membedakan siapa dari ketiga ini yang benar-benar ibu akan mendapatkan hari ini juara kompetisi anak cerdas nasional. Ayo kita tunggu bersama-sama. Diperhatikan oleh begitu banyak anak kecil. Sungguh menyebalkan. Paling tidak suka anak-anak. Sangat suka anak-anak. Ini dia, yang terakhir. Anak ini kenapa terasa begitu familiar? Selamat kepada Ning Xiaoxi, anak kecil yang menjawab dengan benar. Silakan. Kecil, Xiao 11. Bagaimana kamu tahu? Aku bisa membaca pikiran. Ning Xiao 11 pasti curang. Kamu cuma anak liar yang tidak punya ibu. Kamu tidak punya mommy. Aku punya mommy. Aku pasti akan menemukan momiku. Xiao Xie. Xiao Xie, kamu memiliki asma. Mami, kamu adalah mamiku. Tekan. Di mana orang tua Xiao Xin? Mami, apakah Xiao Xin akan mati? Tidak, Xiao Xin akan baik-baik saja. Bagaimana? Xiao 11 merasa lebih baik sekarang. Mommy, aku sudah baik lagi. Shin-chen, dia baik-baik saja.
Apa yang kamu lakukan pada anak saya? Ini adalah Presiden Ning dari grup Ning. Yang Master Xiao 11 adalah anaknya. Nona, sebaiknya kamu jelaskan apa yang telah dilakukan. Ceritakan siapa kamu. Apa yang kamu lakukan pada anak saya? Ayah, kamu tidak boleh mengganggu ibu. Tadi aku mengalami serangan. Dia yang menyelamatkan aku. Ibu, anak kecil. Apa kamu salah orang? Aku bukan ibumu, ya. Aku tidak peduli. Ayah, lagi pula kamu tidak punya istri. Bisa nggak dia jadi mamiku? Daddy, kalau kamu nggak biarin dia jadi mamiku, aku. Aku datang. Hati-hati, 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 hati-hati. MU Xiaocheng, cepat ambil mamiku. Kalau tidak, saya akan kabur dari rumah. Bocah nakal berani mengancam saya. Usiamu sudah segini tapi masih belum cari istri. Saya susah payah mencarikanmu. Berjuanglah sedikit untuk dirimu. Tanda lahir yang sama. Asma yang sama. Apakah Xiaoqi akan menjadi anakku? Maaf, Nona Shen. Baru tadi saya salah paham padamu. Terima kasih telah menyelamatkan Xiao 11. Sama-sama, Tuan Ning. Maaf jika saya berbuat tidak sopan. Apakah Asma Xiao 11 keturunan keluarga? Saya juga tidak terlalu yakin. Tidak bisa dipastikan. Kau bukan ayahnya. Dan hari ini dia mengalami masalah besar. Kenapa ibunya juga tidak datang? Xiao 11 tidak punya ibu. Saat kecil, dia pernah sakit parah. Dia juga menderita asma. Itu tidak ada hubungannya dengan keturunan. Ternyata aku terlalu berpikir. Di dunia mana ada kejadian yang cocok seperti ini? Hai Xiao 11. Karena Xiao 11 tidak ada masalah. Aku akan pulang duluan. Terima kasih kepada Miss Ning. Aku akan minta supirku mengantarmu pulang. Mami, kamu tidak bisa pergi. Xiao 11, aku masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Sebenarnya, saya pingsan tadi bukan karena Xiao Chen, tapi karena Daddy tidak memberi saya makan. Ning Xiaoxi, jangan bicara sembarangan. Kapan aku pernah menyiksamu? Kau malah menakut-nakutinya. Dia hanya seorang anak berusia 6 tahun. Bagaimana dia bisa menipu? Nyonya San, kamu belum pernah melihat aku mengurus anak. Kenapa harus memanggilmu? Baiklah, aku ingin lihat bagaimana caramu mengurus anak. Ayo, Xiao Zhi. Selamat tinggal. Oh. Ayah. Minumlah, minumlah. Aku akhirnya menyaksikannya. Ternyata yang dimaksud Bapak Ning dengan merawat anak. Begitulah cara merawatnya. Xiao 11 bisa tumbuh dewasa tanpa bahaya. Benar-benar tidak mudah. Apa yang kamu iris? Iris, aku yang akan melakukannya. Sebenarnya, tidak buruk juga ada seorang wanita di rumah. Papi, aku mendengar pikiranmu. Kamu juga senang. Dengan Mami, kan? Baru saja hari pertama bertemu dengannya. Bagaimana bisa aku suka padanya? Tante, cinta bisa dibina. Pergi saja. Kau ingin menikahkanku secara paksa. Itulah yang kuinginkan. Saudari Dan, kau tidak pernah mencarikan ibu untukku. Kau tahu tidak? Kalau tidak, semakin hari semakin sulit untuk bangkit. Kau masih sulit bangkit. Aku akan pukul kau. Kau orang dewasa. Mengapa selalu membuli anak-anak? Hanya bercanda, kan? Enak sekali. Nanti aku ingin makan masakan ibu setiap hari. Ya, kau benar-benar bisa berbicara banyak. Mengapa enak sekali?
Ini yang ibu buat hanya untukku. Ning Xiaoxi. Jangan lupa siapa yang menjadi ayah kaya Anda. Berhati-hatilah agar uangnya cukup untuk Anda. Lihatlah, ini dia cara yang benar merawat anak. Sepertinya Anda pernah punya anak. Saya memang pernah punya, sayangnya. Mami, saya dengar Anda mengatakan Anda punya anak. Anda punya anak ya? Di mana si keponakan Anda? Tuan muda sedang mendengarkan Zhao Chen Xiao 11. Xiao 11. Rubah jahat datang. Ayo semua, lindungi Mommy. Mommy, ikut aku. Mommy, sekarang kamu di kaki kiri. Itu. Maafkan saya. Bersabar sebentar. Hujan pasir berhenti. Kemas mainanmu. Lelaki brengsek ini. Sudah punya istri. Tapi malah menipuku ke rumahnya. Mulai sekarang, aku akan menjaga jarak dengannya. Aku dengar Xiao 11 hari ini di acara. Serangan asma terjadi. Dia baik-baik saja kan? Ya, saya sudah bilang. Xiao 11 perlu seorang ibu yang bisa merawatnya dengan baik. Aku sudah punya ibu. Jangan mau, aku sudah punya ibu. Apa maksudnya? Ini urusan pribadiku. Kamu tidak perlu ikut campur. Urusan pribadi. Keluarga Goryeo, kami sudah memiliki perjanjian. Saya adalah nyonya rumah di sini. Semua ini adalah milikmu. Mainan ini kembalikan padamu. Jangan lagi menginap dan makan di rumah kami. Aku takut ibuku salah paham. Ibumu salah paham. Apa maksudnya Bro Xiao Chen? Mengusirku. Ini rumahku dan Xiao 11. Meskipun nanti akan ada Tuan Putri. Itu bukanlah dirimu. Wanita itu siapa? Tidak ada wanita. Kau terlalu berpikir. Meskipun menggali sampai 3 kaki. Harus menemukan wanita itu. Tidak baik. Mama akan melihat barang-barang Tante Gao di kamar tamu. Mungkin akan salah paham. Kau cepat pergi jelaskan padanya. Oh. Nah, begitulah. Papa Mama, tidak cocok untuk anak kecil. Kalian lanjut saja. Aku duluan ya. Kalian lanjut saja. Kalian lanjut saja. Bau di tubuhnya seperti wanita itu 6 tahun lalu. Dia memang bukan pria di malam itu. Maaf ya. Saya tidak sengaja. Aku. Ah, mungkin kamu yang mulai dulu. Apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Kamu terlihat familiar. Tidak peduli dia apakah orang itu atau tidak. Sekarang dia sudah punya istri. Aku sama dia sama sekali tidak ada apa-apa. Kami orang biasa mana punya kesempatan bertemu Direktur Ning. Di sekitar Direktur Ning pasti wanita terus-menerus. Tapi tetap harus jaga jarak. Kamu salah paham. Dia bukan seperti itu. Baiklah, wanita sudah datang ke depan rumah. Pak Ning, jangan jelaskan lagi. Saya tidak tertarik dengan pria sudah menikah. Dan memiliki anak sedikit pun. Dia memang. Siksi, aku pulang nih. Mami, mengapa kamu pergi lagi? Mami harus bekerja. Nanti kalau ada waktu, aku akan datang lagi untuk menemani Sia 11. Ya, Ibu, besok di taman kanak-kanak kita ada kegiatan orang tua dan anak. Anak-anak lain semua punya ayah dan ibu. Hanya aku yang tidak punya. Aku benar-benar. Xiao 11, tolong tahan dia. Aku akan setuju denganmu. Baiklah. Ibu, cepat lari. Pertandingan Xin Xiaoxi sudah mau dimulai. Ibumu di mana? Aku sudah tahu kamu berbohong. Pakar berbohong, pakar berbohong. Xin Xiaoxi pakar berbohong. Xiaoxi, jangan pedulikan mereka. Ayah akan menemanimu mengalahkan mereka. Kita ambil juara 1, bagaimana? Saya tidak ingin menjadi yang pertama. Yang pertama, saya hanya ingin Mami. Lomba sebentar lagi dimulai. Mungkin Mami tidak akan datang. Tidak, dia sudah berjanji akan datang. Semangat, 2 kelompok lomba sebentar lagi dimulai. Silakan para orang tua ke lapangan. Penipu, mamihmu tidak akan datang. Siapa bilang Xiaoqi tidak punya mama? Mama.
Xiao 11, aku datang terlambat. Pertandingan resmi dimulai. Ayo semangat, 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 semangat. Ayo semangat, semangat, semangat. Ayo semangat, 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 semangat. Nona, Mama, saya sudah mencium kalian. Kalian kok nggak cium aku? Baiklah, kita cium. Istri misterius yang tak pernah tampil dari keluarga kaya nomor 1 di Los Angeles, Ning, ternyata adalah seorang pelayan perempuan. Benar-benar nggak tahu dari mana keberuntungan itu berasal. Dari jauh sudah terlihat seperti seekor rubah yang menggoda pria. Shen Yao Yao, bukankah kamu pelayan minuman? Kapan kamu mulai menggoda Pak Ning? Kamu salah orang. Bagaimana aku bisa salah orang? Kamu jelas-jelas adalah wanita penghibur. Jangan anggap menikah dan punya anak bisa menghapus semua masa lalu. Ini adalah sekolah bangsawan, kok. Anak seperti kamu. Apa haknya untuk menjadi teman sekelas anak kami? Tuan ini. Sepertinya kamu perlu pergi ke dokter mata. Dia adalah istri Ning Xiaochen saya. Saya tidak mengizinkan siapapun mencemarkan namanya. Sudah lama terdengar bahwa kehidupan pribadi Ning tidak teratur. Anak yang dirawatnya asal-usulnya tidak jelas. Wanita seperti ini saja berani kau nikahi. Sungguh memalukan bagi pria. Kau terus-menerus bilang istriku adalah wanita penghibur. Tapi jika kau tidak sering berada di tempat seperti itu, bagaimana bisa kau berbicara sekuat itu? Aku lihat, orang sepertimu yang sebenarnya memalukan pria. Aduh, aku juga tidak mau pergi. Tapi di rumah itu adalah macan betina. Jelek dan kasar. Aku selalu ingin punya anak perempuan, tapi tidak bisa mengandung. Mungkin lebih baik mencari wanita lain untuk melahirkan. Bu, suamimu menulis dalam suratnya. Kamu adalah seekor harimau betina yang jelek dan kasar. Jadi, dia sering pergi ke bar ratu di seberang rumah kalian untuk minum dan bersenang-senang. Dia bilang kamu tidak bisa melahirkan anak perempuan. Dia ingin memiliki anak dengan wanita lain. Baiklah, kamu berani berpikir seperti itu yang tidak seharusnya. Sayang, jangan dengarkan omongan anak ini. Aku tidak melakukan apa-apa. Kamu tidak pernah melakukan itu. Kamu tahu kan? Dia itu pelayan minuman. Kamu berani menipu aku, kan? Lihat nanti aku pulang, aku akan mengaturmu. Ayo, semuanya, ya. Masih kalah sama Xiao 11 kita, ya. Beruntung kamu menyelamatkan Mommy. Sekarang akui dia adalah Mommy aku, ya. Tapi Xiao 11, bukankah kamu sudah punya mama? Terakhir kali di kamar kalian, aku menemukan pakaian wanita. Itu bukan pakaian mamamu. Bukan. Memang ada banyak orang yang ingin jadi mama Xiao 11. Tapi orang-orang itu, tidak ada yang memenuhi harapan aku dan Xiao 11. Ibu cantik. Aku ingin memperkenalkanmu kepada teman-temanku, supaya mereka semua iri padaku. Nyonya Gao, ada sesuatu yang ingin dilaporkan kepada Anda. Bajingan itu di mana? Dia ada di lapangan. Tapi aku melihat dia sangat dekat dengan Emerning dan Xiao 11. Apakah dia mungkin benar-benar mengambil alih posisi Nyonya ini? Hanya milikku. Kamu itu siapa? Berani menggoda suamiku. Apa yang kamu lakukan? Guru Song, saya benar-benar minta maaf. Ini adalah kesalahpahaman. Maaf. Nona Gao, maaf. Cepat pergi. Kau jangan lupa kita sudah bertunangan. Kau malah selingkuh dengan wanita lain. Betul. Kau terus sabar karena hubungan kedua keluarga kita. Wanita itu di mana? Halo, kita tergelincir. Oh baik, aku ingin lihat, apakah kamu benar-benar. Memangnya kamu. Benar, kamu. Kamu telah menghancurkan hidupku, mencuri anakku. Kemana anakku pergi? Aku tak mengenalmu lagi. Kalau begitu,
Tamparan ini bisa membuatmu ingat apa yang telah kamu lakukan. Meskipun wajahmu jadi abu, aku tetap bisa mengenalimu. Kau apa sih? Berani memukulku dan berani menggoda Xiao Chen GG. Aku. Ternyata, wanita yang dianggap rendah oleh Ning Xiao Chen adalah kamu. Lalu tebak. Jika aku memberitahunya tentang apa yang kamu lakukan 6 tahun yang lalu, apakah dia akan semakin membencimu? Kamu mengancamku. Aku bilang aku hanya ingin tahu di mana anakku. Semuanya hanya urusan lama yang tidak ada artinya. Kamu baru datang hari ini. Jangan lagi bermain-main denganku. Katakan di mana anakku. Kamu bawa kemana? Dulu ada yang menyuruhku untuk membunuh anakmu. Kamu tidak mencarinya. Hanya membuatmu hamil. Kenapa kamu mencariku? Siapa dia? Ingin merebut kakak Xiao Chen dariku. Kalau begitu, aku akan membuat kalian jatuh cinta pada pandangan pertama. Sangat tidak beruntung. Dia adalah pria yang baru saja berpura-pura menjadi suamiku. Ning Xiao Chen. Tidak mungkin. Tidak mungkin kamu tidak percaya. Kamu harus pergi dan menanyakan kepadanya. Kamu harus pergi dan bertanya langsung kepadanya. 6 tahun lalu. Apakah dia pernah pergi ke bar tempat kamu melayani? Bagaimana dengan anakku? Anakku bagaimana? Bajingan itu sudah mati 6 tahun yang lalu. Kamu hanyalah perempuan rendahan. Sial, kembalikan anakku. Gila. Siapa anak Xiao 11? Tentu saja anakku dan kakak Xiao Chen. Jika dia anakmu dan Ning Xiao Chen, kenapa kalian tidak menikah? Mengapa Ning Xiao Chen bilang Xiao 11 tidak? Mami, ini bukan urusanmu. Singkatnya, saya dan kakak Xiao Chen segera menikah. Saya sarankan kamu sebaiknya lebih mengerti keadaan. Jangan jadi orang ketiga. Jangan mengganggu hubungan kami bertiga. Kalian telah mencuri anak saya. Menghancurkan hidup saya. Sekarang masih tidak tahu malu meminta saya. Jangan ganggu kalian. Bukankah kamu hanya butuh uang? Di kartu ini ada 2 juta. Ini adalah uang yang tidak akan kamu dapatkan seumur hidup sebagai wanita penghibur. Mari kita cari ibu. Baik. Ini kartu nama saya. Berapapun uang yang kamu butuhkan, aku bisa memberikannya. Uang bukan masalah. Ayah dan ibu ada di sana. Kakak Xiao Chen. Jangan sentuh saya. Dedi dan ibu di dalam hati mengatakan mereka membenci Anda. Mereka tidak akan membiarkan Anda pergi hidup-hidup. Cepat kejar dia. Xiao Qi. Lihat jalan Anda. Apa yang sebenarnya terjadi padamu? Apakah Gao Bin telah mengatakan sesuatu kepadamu? Xiao Qi mengatakan bahwa kau membenciku. Mengapa kau masih berani bertanya kepadaku? Kau tidak tahu apa yang telah kau lakukan sendiri. Sekarang setiap kali aku melihat wajahmu, aku merasa mual. Apa yang sebenarnya terjadi padaku? Mengapa kau tiba-tiba bersikap seperti ini terhadapku? Ning Xiao Chen. Aku benar-benar berharap aku dari awal tidak pernah mengenalmu. Pasti kamu salah paham dengan nada suaraku. Semua orang tua di keluarga memaksa untuk menikahkan. Tapi aku dan dia sama sekali tidak ada hubungan apa-apa. Kita akan menikah sebentar lagi. Ini yang kamu maksud dengan tidak ada hubungan apa-apa. Tapi aku sama sekali tidak pernah menyetujui pernikahan ini. Meskipun tidak ada. Gao Wen. Utang cinta Yingzong selama beberapa tahun ini pasti juga banyak, kan? Utang cinta apa? Sejak hari pertama aku mengenalmu. Aku sudah memberitahumu. Tidak ada wanita di sampingku. Tidak ada wanita. Lalu, dari mana asal Xiao 11? HMPH, sudah cukup. Tuan Ning, jangan katakan apa-apa lagi. Kami hanya berkenalan 2 hari. Hanya orang asing biasa. Nona Shen benar. Karena aku dan Xiao 11 secara tidak sengaja masuk ke dalam hidupmu. Kamu tenang, kami tidak akan mengganggu lagi. Xiao Chen dan Xiao 11 pulang. Cepat duduk, aku akan buatkan kalian minuman. Bu Gao. Kau tampaknya terlalu berlebihan. Ini rumah keluarga Ning. Dengan apa hakmu kau membuatkan minuman untukku? Tidak sopan, bagaimana kau bicara dengan Bu Gao? Dia adalah ibu mertua masa depanmu. Ini adalah keputusan sepihak Anda. Saya tidak setuju, ya. Paman Yu. Saudaraku Xiao Chen segera akan menikah. Dia masih bersikap seperti ini terhadap kami. Sudahlah, sudahlah. Wen Wen,
Jangan terus-menerus bersikap kekanak-kanakan. Percayalah pada paman Ningmu. Dia pasti akan membuat keputusan untukmu. Xiao Cheng, pertunanganmu dengan Wen Wen sudah disepakati oleh kedua keluarga kita sebelumnya. Selama kamu masih anakku Ning Yuan, kamu harus mendengarkanku. Kakek, kenapa kamu mau biarkan Dedi menikahinya? Bibi Bao, aku tidak suka dia. Aku sudah punya mama. Aku hanya mau mamaku. Apa itu mama? Xiao Cheng, kamu sudah punya perempuan. Aku bilang padamu. Keluarga Ni hanya mengakui Wen Wen sebagai menantu satu-satunya. Kakek, kenapa kamu harus lebih baik dari tante es krim itu? Kakek, kamu jahat. Aku nggak mau lagi sama kamu. Anak kecil nggak boleh keluar rumah sembarangan. Kalau terjadi apa-apa gimana? Selain mama, tak ada yang peduli sama Xiao 11. Lalu ayahmu di mana? Dia kenapa juga membiarkan kamu keluar sendirian? Kakekku memaksa Dani menikahi Tante Gao. Aku benci kakek. Jadi aku lari untuk mencari mama. Xiao 11, apakah papamu pernah membicarakan tentang ibu kandungmu? Kamu adalah mamaku. Xiao 11, kita baru saling kenal sebentar. Kenapa kamu selalu merasa aku mamamu? Karena kamu mirip dengan mamaku di mimpiku. Tuhan mengirim Xiao Xin ke sisiku. Apakah ini sebuah isyarat untukku? Bahwa aku bisa menemukan anakku lewat dia. Aku tidak percaya. Anakku sudah meninggal. Ning Zong, bagaimana? Sudah ketemu. Saya akan memberimu 1 jam lagi. Jika masih tidak menemukannya, semua orang berhenti bekerja. Ini adalah MR Ning. Halo Gao Wen. Xiao 11 ada di sini. Aku akan bertanya padamu sekali lagi. Apakah Xiao 11 benar-benar anakku? Shen Yao Yao, bagaimana kamu bisa menculik Xiao 11? Meskipun kamu ingat aku akan menikah dengan Shangge, kamu tidak boleh menyakiti Xiao 11. Apa yang kamu bicarakan? Kapan aku pernah menyakiti Xiao 11? Shen Yao Yao, aku memberi kamu 10 menit. Kembalikan Xiao 11 dengan selamat padaku. Jika tidak, pasti akan ada konsekuensinya. Saudara Xiao Chen, jangan terlalu khawatir. Wanita itu tidak berani melakukan apa-apa pada Xiao 11. Xiao 11, kau telah menghancurkan negaraku. Shen Yao Yao, aku tidak tahu di mana aku telah menyinggungmu. Jika kau memiliki sedikit rasa kemanusiaan, jadi tidak akan menyakiti seorang anak. Tuan ketiga, kau sedang berkata apa? Ibu yang menyelamatkanku. Xiao Xi, tempat ini terlalu berbahaya. Istriku akan kembali ke mobil dulu. Yo, masih ingin melakukan sesuatu pada Siaki. Aku pasti tidak akan membiarkannya mendekatimu lagi. Wanita dengan hati serigala macan ini. Ning Xiao Chen, lebih baik kamu mandi otakmu. Kamu benar-benar percaya pada skenario semacam itu. Xiao 11 memiliki ayah seperti kamu. Sungguh membuatku khawatir tentang kecerdasannya. Aku merasa cemas Xiao 11 menganggapmu sebagai ibunya. Aku bahkan pernah berpikir untuk menjadikanmu ibu Xiao 11. Kau benar-benar pandai berakting. Apa yang terjadi hari ini? Aku akan menangani sementara tanpa kau. Jadi jangan pernah muncul lagi dalam hidupku dan Xiao 11. Xiao 11, sayangnya kau menderita tanpa aku di sisimu. Tidak juga. Mami sangat baik kepadaku. Kau laparkan, supaya saya memasak bubur ini. Tidakkah kau mau mencicipinya? Tidak mau. Barat tidak mau, Timur tidak mau. Aku setuju dengan perkawinan kita berdua. Benarkah? Sixi, nanti aku akan menjadi ibumu. Saya tidak mau. Xiao 11. Perkawinan akan segera dimulai. Kamu lagi apa di sini? Ayah, kamu sama sekali tidak mencintai Bibi Gao. Aku mencintainya atau tidak penting. Yang penting adalah kamu butuh seorang ibu yang merawatmu. Tapi aku tidak suka Bibi Wang. Aku ingin Bibi Shen menjadi ibuku. Aku akan membuat Gao Wen baik padamu. Tenang saja, kamu selamanya adalah orang terpenting bagi Daddy.
Dari mana datangnya kain penutup kepala ini? Waktu aku terluka terakhir kali, Bibi Shen menggunakan ini untuk membalut lukaku. Itu dia, wanita yang sama 6 tahun yang lalu. Ternyata dia. Para tamu yang terhormat, keluarga dan teman-teman yang tersayang. Mari kita sambut pengantin pria tampan kami yang akan memasuki ruangan. Pengantin pria tampan kami sekarang sudah berdiri di depan kita semua. Selanjutnya, mari kita sambut dengan tepuk tangan pengantin wanita cantik kami yang akan memasuki ruangan. Mohon kesabaran dari semua orang. Mungkin pengantin wanita sedikit malu-malu. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang lebih meriah. Pengantin wanita. Baik. Jangan-jangan ini akan jadi masalah. Ada apa ini? Kirim orang untuk memeriksa. Gaowen, aku sudah menunggu hari ini selama 6 tahun. Hari ini baru permulaan. Nanti aku akan membayar kembali sedikit demi sedikit. Betapa cantiknya. Gaowen hari ini terlalu luar biasa. Mengapa dia tidak memperhatikan aku? Ning Xiao adalah pria paling mulia di seluruh kota Perak. Mereka berpasangan dengan sempurna, laki-laki tampan dan perempuan cantik. Kau lebih baik tidur saja. Tangan ini. Hati ini. Saya berhenti. Saya akan menjadi pengantin baru Brother Xiao Sheng. Ini. Mengapa lagi? Pengantin baru? Ini tidak mungkin datang untuk menculik pengantin. Bisa jadi ini adalah hutang kekasih yang Anda bayar. Aku ingin melihat. Siapa kamu berani mengacau pernikahanku? Kamu. Berani mengacau pernikahanku. Hua Er. Bawa dia ke bawah. Lihat siapa yang berani. Abang Xiao Chen. Apa maksudmu? Dia adalah wanita yang akan saya nikahi hari ini. Kakak Xiao Chen. Apa kamu tahu apa yang kamu katakan? Hari ini adalah pernikahan kita. Wanita ini. Apa kamu lupa apa yang dia lakukan pada Xiao 11? Dedi, saya tahu siapa yang berbohong. Kamu yang sedang menipuku. Ibu saya sama sekali tidak menculik saya. Apalagi menyakiti saya. Jangan berani-beraninya mengganggu ibu saya. Saya tidak akan membiarkan siapapun menyentuh wanita saya. Wanita Anda. Dia adalah perempuan. Lalu apa saya? Kalau bukan, kamu menipu ayahmu. Ayahku tidak akan menikahimu sama sekali. Kamu wanita jahat, penipu besar. Serigala putih, aku membesarkanmu selama 6 tahun. Namun tidak ada bandingnya dengan orang ini yang baru jadi ibumu beberapa hari. Shen Yao, kamu benar-benar punya cara. Merampas pria saya di depan umum. Apakah kamu tidak tahu malu ketika membicarakan ketidakberdayaan moral? Tindakanmu sepertinya bahkan lebih buruk. Xiao Cheng, tidak peduli siapa wanita ini. Sekarang saja kau minta dia pergi. Hari ini adalah pernikahanmu dengan Wen Wen. Dan kamu membuat situasi menjadi seperti ini. Kamu harus memberikan penjelasan kepada ibumu dan Wen Wen. Kalau tidak, hubungan kita berdua selama bertahun-tahun ini akan berakhir di sini. Anak perempuan saya tidak boleh dibiarkan keluarga Ning menginjak-injakmu. Semua orang. Sebenarnya, sudah 6 tahun yang lalu, pada suatu malam, saya telah mengikat takdir dengan Nona Shen Yao. Dia adalah orang yang saya cari selama 6 tahun. Wanita yang dicintai selama 6 tahun. Xiao Chen, bagaimana kamu menemukannya? Ini adalah penutup kepala yang sama persis dengan yang dia pakai 6 tahun lalu. Kak Si Cheng, jika hari ini kamu akan menikahi wanita ini. Dulu dia telah tidur dengan banyak pria. Jika hari ini kamu akan menikahi wanita ini. Dulu dia telah tidur dengan banyak pria. Wang Wei, kamu bicara sembarangan. Saya berbicara sembarangan 6 tahun yang lalu. Saat kamu bekerja sebagai penghibur di bar. Suatu malam, orang yang menemani mungkin lebih banyak dari yang ada di sana. Saya melakukan itu untuk mengumpulkan uang biaya pengobatan keluarga dan saya sama sekali tidak. Jangan bicara lagi. Saya tidak akan membiarkan siapapun menghina wanitaku. Menghina wanitamu. Xiao Chenge,
Kau tidak mungkin benar-benar percaya padanya. Hanya kau seorang pria. Sudah menjadi gadis penghibur. Bagaimana mungkin hanya tidur dengan satu pria? Terlalu malu-malu. Aku dengar gadis penghibur itu akan melakukan apa saja demi uang. Banyak sekali masalahnya. Tuannya Ning. Xiao Chen pasti telah terpesona oleh wanita itu. Dia harus mengusir wanita itu. Aku akan menganggap apa yang terjadi hari ini tidak pernah terjadi. Xiao Cheng, ibu mertuamu telah memaafkanmu. Kamu segera usir wanita itu dariku. Atau aku tidak akan mengakuimu sebagai anakku lagi. Maaf. Saudara Xiao Chen, alasan kamu menikahi wanita ini. Bukankah karena malam itu 6 tahun yang lalu? Kalau begitu, aku akan memberitahumu kebenarannya. Sebenarnya, orang yang pergi ke kamarmu 6 tahun yang lalu. Bukan dia. Tapi aku. Tidak mungkin. Syal ini. Hanya sebuah syal. Apa yang bisa dijadikan bukti? Model yang sama banyak sekali. Di rumahku juga ada. Mungkin orang lain juga punya. Bagaimana kamu bisa memastikan? Syal ini 6 tahun yang lalu pasti miliknya. Xiao Cheng, jangan dengarkan dia bicara sembarangan. Malam itu di hotel, itu aku. Aku minta maaf padamu. Sekarang aku sudah tidak tahu harus percaya siapa. Daddy. Daddy, aku tahu siapa yang berbohong. Bocah kecil ini datang lagi dengan trik ini. Tidak, aku tidak boleh membiarkannya mendengar isi hatiku. Anak kecil dari keluarga Ning sedang melakukan apa? Anak kecil Ning pasti memiliki kemampuan untuk berjalan sendiri. Begitu dia minum susu. Siapa yang berbohong akan segera terungkap. Ini benar-benar hal yang aneh. Zizi, kamu harus membantuku. Suara saya adalah ibu dari Xiao 11. Para ibu yang terhormat. Aku ingin percaya padamu. Sungai kecil. Sepertinya bocah ini tidak sehebat itu. Selama bisa menipunya, tentu saja bisa menipu Xiao Chenggang. Shen Yao Yao, meskipun kau tidur dengan Xiao Chenggang, akhirnya tetap aku. Tunggu, aku belum bicara loh. Bibi Gaowen, meskipun aku mau percaya, tapi aku tahu kamu berbohong. Karena malam itu kamu sama sekali tidak pergi ke Dali. Bar Dali. Kalau kamu pernah ke sana, ceritakan, nama tempat itu apa? Aku tahu nama tempatnya. Namanya tanpa suara. Salah. Oh, aku ingat. Itu adalah Bar Wutong. Itu adalah Bar Donghu. Oh ya, itu Donghu. Aku salah ingat. Itu adalah kakak Xiao Cheng Donghu. Jangan sentuh aku di Danau Timur. Ayah, aku sudah memutuskan. Mulai hari ini, Shen Yao Yao adalah satu-satunya istri saya, Ning Xiao Chen. Sudah cukup makan melon hari ini. Mama, tolong lindungi aku dari Ning Xiao Chen yang gampang berpaling itu. Dia tidak pantas jadi menantu saya. Kamu masih terobsesi padanya ya? Kamu pikirkan sendiri. Aku juga tidak akan campur tangan. Bu. Kamu mau ngapain? Kamu sendiri yang datang ke pernikahanku sebagai pengantin. Malam ini adalah malam pengantin kita. Kamu bilang aku mau ngapain? Kenapa? Aku cuma tiba-tiba ingin mengucapkan terima kasih kepada Xiao 11. Kalau bukan karena menemukan syalmu di kantongnya, mungkin aku akan melewatimu. Apakah kamu benar-benar bersedia? Bukankah tadi bukan kamu yang menginisiasi? Mengapa sekarang malah menghindar? Apakah kamu takut? Tetap saja kalah? Tidak bisa. Aku akan membuatmu tahu. Apakah kamu benar-benar mampu? Dulu ada seseorang yang menyuruhku untuk membunuhmu. Kenapa kamu tidak mencari orang sampah? Kenapa kamu mencariku? Tunggu. Aku ada sesuatu yang ingin kutanya padamu. Xiao 11. Xiao 11, bagaimana kamu datang? Aku dengar anak-anak di taman kanak-kanak bilang, orang tua mereka semua mencium. Aku ingin melihat apakah kalian juga akan mencium bersama-sama.
Mari main dengan kakek. Oh, malam ini aku akan tidur bersama ayah dan mama. Baiklah, saya juga ingin tidur bersama Xiao 11. Saya masih mau main game. Ha. Haha. Hahaha. Tenang saja, saya ada di sini. Ayah, silakan minum teh. Ah, ingin saya mengakui menantu ini. Kecuali saya mati. Beberapa hari lagi Gao Meng akan tinggal di sini untuk merawat Xiao 11. Ayah, saya dan Yao Yao sudah menikah. Apa maksudnya kamu membiarkannya tinggal di sini? Urusan keluarga ini belum saatnya kamu memutuskan. Xiao 11 tidak punya ibu. Sejak kecil, Gao Meng sudah merawatnya. Coba pikirkan dengan baik. HMPH. Maaf, di jalan agak macet. Hei, Nona Gao. Orang sudah mulai mengawasi. Tunggu saat yang tepat untuk bertindak. Makan obat ini. Akan menjamin kamu tetap selamat. Hai, Nona. Permisi, di mana kamar kecil? Langsung saja lurus ke sana. Sampai ujung, terima kasih. Apa? Itu. Layan dia dengan baik. Ambil lebih banyak foto. Aku ingin membuatnya hancur. Pelan-pelan. Serigala. Siapa kamu? Aku sarankan kamu tidak mencampuri urusan orang lain. Pergi. Hai, aku Yujie. Sadar sedikit. Tolong aku merasa sangat tidak nyaman. Bagaimana? Kau menghilang begitu lama. Aku sudah mencarimu. Kau masih ingat aku. Apakah ini? Apakah ini? Apa yang sudah didapatkan malah hilang. Kau ini sampah. Shen Yao Yao,
Jika aku tidak bisa membuatmu hancur, maka aku akan membuat Kakak Regen senang. Siapa? Aku suaminya. Apa yang kau lakukan padanya? Saya adalah teman sekelasnya, Chu Yuxin, dan saya tidak ada apa-apa. Saya tidak akan menyakiti dia. Apakah kamu berpikir dia akan bangun? Aku akan membuatmu mati dengan cara yang sangat buruk. Pergi. Saya dan Yao sudah saling mengenal lama. Saya menyukainya. Tapi saya harus menghormati keinginannya. Aku harap kau tidak membuatnya menyesal. Ketika mengatakan padaku di depanmu bahwa dia menyukaiku. Istriku. Kau tidak bisa mendapatkannya. Apa? Kau membuatku melihat dengan jelas. Kau adalah Ning Xiaochen, bukan Chu Yuheng. Oh. Ah. Anak kecil, kamu tahu apa yang sedang kamu lakukan? Panas. Sangat panas. Ah. Sudah sadar. Sekarang sudah sadar. Chaoge. Sudah tenang. Saya sudah sadar. Sudah bisa. Coba cari tahu siapa yang memberi kepada siapa. Terima kasih. Ayo sini. Apa? Tadi saya tidak sadar. Sekarang. Sekarang apa yang terjadi? Sekarang kamu mau tidak? Aku mau. Keluar. Kenapa dia begitu lembut? Ini masih dia. Berdebar-debar. Narsis. Aku beritahu kamu. Kamu harus jelas tentang identitasmu sekarang. Seperti hari ini. Kejadian seperti ini tidak akan hanya sekali terjadi. Aku tahu. Tahu apa? Tidak ada yang bisa diandalkan di sebelahmu. Kamu akan dimakan sampai tulangmu tak tersisa. Tapi saya adalah istri Anda. Mereka tidak berani mengganggu saya. Chu Feng adalah Gao Wen. Maksudmu Zimin adalah orang yang Gao Wen Chao. Kamu tidak percaya. Baiklah. Sepertinya dia cemburu kamu merebut saya. Mencintai seseorang bukan alasan untuk melakukan hal buruk. Mencintai seseorang tentu berharap yang terbaik untuknya. Itulah alasan kamu menyukai Ju Yujie, kan? Aku dan dia hanya teman. Dan kami sudah kenal sejak bertahun-tahun. Jangan menganggap semua orang seperti kamu dengan Gao Wen. Setuju.
Aku juga hanya menganggap Gao Wen sebagai adik. Hampir saja menikah, masih panggil adik. Jadi sekarang kita punya hubungan apa? Pasangan plastik. Masing-masing memenuhi kebutuhan. Jadi kamu menikahiku karena aku yang 6 tahun lalu, ya? Malam itu 6 tahun lalu memang sangat berarti bagiku. Tapi aku menikahimu bukan hanya karena itu. Kalau begitu, kenapa kamu menikah denganku? Untuk Little 11 memiliki seorang ibu. Baik. Maka mari kita berharap kerjasama yang baik. Oh, Miss. Anda terlalu lemah dan lembut. Di dapur ini, ada banyak asap knalpot. Bagaimana mungkin Anda memasak? Bagaimana jika Anda terluka atau terbakar? Sekeras apapun, tetaplah manusia. Karena Paman Ning membiarkan aku tinggal di rumah Ning. Untuk berterima kasih padanya, aku pasti akan merawat Xiao Chen dan Xiao 11. Tuan dan Xiao 11 pasti mengerti niat baikmu. Tapi selama wanita itu tak ada di mata Xiao Chen dan Xiao 11, aku tak akan ada. Mami Liu. Aku tulus dengan Xiao Chen dan Xiao Xi. Bisakah kamu membantu aku? Itu tentang Freya. Aku juga tidak suka. Tapi Tuan muda hanya pantas untuk Nyonya Gao. Namun, ibuku pasti bisa membantu. Apapun yang bisa dilakukan Ibu Liu. Pasti ibuku juga bisa membantumu. Terima kasih, Mama. Ada apa? Mengapa kakak Gao Wen masih tinggal di rumah kita? Bukan karena kakekmu yang memintanya untuk tinggal. Lalu bagaimana dengan Mama? Dan kalian tidak tinggal bersama. Kami baru saja menikah. Masih belum terbiasa. Kalian berdua sudah besar tapi masih malu-malu. Tunggu aku panggil Mama datang. Xiao 11, kamu bukan bilang kamu sakit. Anak kecil tidak bisa berbohong. Mama, kalau kamu tidak datang lagi, rumah kita akan jadi milik Tante Gao. Ikuti aku. Kau Wenji ya, kau kan putri bangsawan. Bagaimana bisa masuk dapur? Semua pakaian bermerekmu berbau asap dan minyak. Sayang sekali ya. Hanya sebuah pakaian. Apa yang penting? Yang penting adalah agar Xiao 11 dan Xiao Chen makan dengan baik. Menjadi istri, menjadi ibu bukannya harus seperti ini. Kau tahu apa? Nyonya Gao, kalau tidak salah ingat saya, yang menikah dengan Kak Xiao Chen adalah saya. Bukan kau kan? Siapa yang duduk di posisi nyonya itu penting. Siapa yang bisa merawat Xiao 11 dan Kak Xiao Chen dengan baik. Yang terpenting adalah ini. Sepertinya kamu sangat percaya diri dengan kemampuan memasakmu. Kalau begitu, mari kita adu saja. Mari kita lihat apakah Xiao 11 lebih suka milikmu. Aku lihat. Hanya saja aku potong tanganku. Sepertinya memang aku tidak cocok untuk memasak. Ibu, saya terbakar. Memasak seperti ini. Buruan saja. Xiao 11 masih menunggu untuk makan. Ayahmu baik padamu. Ibu tidak bisa membiarkan orang lain mengambilnya. Xiao 11 kamu harus tahu bahwa ada orang yang mungkin tidak mengenali nilainya. Siapa yang kamu maksud?
Wow, masakan sudah siap. Ayo coba. Xiao 11, ayo coba. Jangan sia-siakan niat baik Bibi Gao. Rasanya sangat buruk. Bagaimana mungkin? Aku coba. Xiaoxi bilang rasanya tidak enak, berarti tidak enak. Anak kecil malah berbohong. Ya, Nona Gao, bagaimanapun juga kamu adalah bangsawan. Biasanya juga jarang masak sendiri. Jadi rasanya tidak enak itu wajar. Kakak Xiao Chen. Dia dan Xiao 11 sengaja melakukan itu. Itulah kamu yang harus tinggal dan merawat Xiao 11. Kalau tidak mau juga boleh loh. Tidak. Asalkan bisa merawat Xia 11. Bagaimanapun aku setuju. Xiao Chen dan Xia 11 membencinya. Lagi pula meminta Miss Gao menjadi pembantu di rumah kita. Juga akan merugikan dia. Tidak merugikan. Selama bisa berada di sisi Xiao Chen dan Xiaki. Apapun tidak masalah. Tidak merasa tertekan. Xiaki sejak kecil kekurangan kasih sayang ibu. Sekarang Xiaki sudah ada aku. Tidak perlu kamu menggantikan kasih sayang ibunya yang hilang. Ayah biarkan dia pergi. Kakak Xiao Cheng. Jangan usir saya pergi. Saya yang membiarkan Gao Wen tinggal. Lihat siapa yang berani mengusirnya. Dia bukan. Mami jangan pergi. Mami, orang yang harus pergi adalah dia. Bukan kamu. Daddy sudah memiliki Liu Ma di rumah. Tidak perlu lagi seorang pembantu. Kau ini, anak nakal. Berani-beraninya mau bikin aku jadi pelayan. Memang sama menyebalkannya dengan wanita jahat itu. Shen Miao Miao. Nona Gao, Anda adalah putri bangsawan. Membiarkan Anda tinggal di rumah kami sebagai pelayan. Sungguh terlalu merugikan, bukan? Ini agak tidak pantas, ya. Bagaimana kalau biarkan dia jadi ibu Ning? Benarkah, Kak Xiao Chen? Ning Xiao Chen, maksudmu apa? Bersenang-senang dengan orang lain? Ya, aku adalah istrimu yang sah. Tapi posisi ini sebenarnya miliknya. Kau merebutnya dengan cara curang. Baiklah, baiklah, aku pergi. Mama, jangan pergi. Jangan pergi. Cuma merasa cemburu karena dia. Sekarang sepertinya mereka terlalu main-main. Mama. Mama, apakah kamu ingin menyerahkan aku dan Daddy kepada wanita yang jahat itu? Kalau kamu pergi, wanita itu pasti akan menyakiti aku. Kamu rela jika Xia 11 menerima pukulan. Kamu benar. Kita tidak bisa membiarkannya berhasil. Keluar sebentar. Ada sesuatu yang ingin kuberitahu kepadamu. Abang Kuozi. Anak itu lagi mengacaukan rencanaku. Aku tahu, seharusnya aku membunuhmu saat itu. Kamu lupa tentang kerja sama kita. Tidak. Jadi sekarang kamu ingin membatalkan dan menikahi Gao Wen. Juga tidak. Jadi maksudmu apa? Aku sudah bilang Xiao 11 butuh uang. Tapi aku tidak melihat kesungguhanmu. Kesungguhan. Seperti yang ingin kamu lakukan kepada Chu Yuxin. Itu hanya sebuah kecelakaan. Kenapa kamu tidak pernah berhenti? Kamu yang tidak pernah berhenti. Aku hanya tidak suka padamu. Lebih akrab dengan Chu Yuxin daripada denganku. Lalu kamu mau bagaimana? Kamu mau tinggal bersamaku. Kamu tidak ingin Gao Wen siang, tapi dia yang terpikir. Bagaimana? Kamu ingin mengabulkan keinginannya. Apa yang harus dilakukan? Nasib buruk akan datang. Bagaimana jika kamu merugi? Biarkan saja. Aku akan membiarkan Gao Wen tetap tinggal. Aku akan beradaptasi. Aku pergi cari Xiao Xin dulu. Beradaptasi.
Ibu Liu. Tuan muda. Tolong bersihkan barang-barang di kamar Nyonya. Pindahkan ke tempatku. Baik, Tuan muda. Lalu bagaimana dengan aku, Kakak Xiao Chen? Kamu pulang saja. Nanti Xiao 11 akan dijaga oleh Yao Yao. Kakak Xiao Chen. Aku benar-benar mencintaimu. Wanita 6 tahun yang lalu adalah aku. Bukan dia, Nona Gao. Aku dan Xiao Chen saling mencintai dengan tulus. Sebaiknya kamu cepat pulang saja. Jaga sedikit harga diri untuk diri sendiri. 08 mengantar tamu. Iya. Nona Gao. Rubah ini. Datang hanya untuk uang kakak Xiao Chen. Nanti tolong jaga Xiaoxi lebih baik. Saya akan merawat si kecil dengan baik. Apa yang sedang kamu lakukan? Tidak boleh begini, ini ibu. Tak boleh seperti ini. Aku harap kamu bisa membantu aku melakukan sesuatu. Ah. Sesuaikan diri, sesuaikan diri. Kamu lupa tadi malam. Aku mabuk tadi malam. Tidak mungkin menyentuhmu. Kakak Xiao Chen. Siapa yang tahu jika kamu harus bertanggung jawab? Terima kasih telah mengantarku ke kantor hari ini. Kamu sebaiknya pulang dulu ya. Yao Yao. Dia adalah. Ini suamiku. Kamu rekan kerja ya? Halo halo. Nanti kamu harus merawat kami yang 11 ya. Tenang saja. 11, aku akan naik dulu. Kalian lanjutkan obrolannya. Bye-bye. Nanti kamu cepat naik ya. Aku pulang. Tidak benar. Kenapa kamu tiba-tiba mengantarkanku ke kantor hari ini? Mengantarkanmu bekerja itu kan hal yang wajar. Apa kamu menyimpan sesuatu dariku? Tidak, bagaimana bisa? Sudahlah, cepat pergi kerja, aku pergi dulu. Ibu Liu, Ibu Liu. Apa? Bagaimana? Xiaoxi mengalami kecelakaan. Jangan terlalu khawatir. Xiaoxi akan baik-baik saja. Semua ini salahku, aku tidak menjaga Xiaoxi dengan baik. Ini bukan salahmu. Jangan terlalu menyalahkan diri. Xiao Chengge. Hanya dia yang menyakiti Xiao 11. Chengge, Xiao 11 tidak pernah mengalami apa-apa. Setelah wanita ini muncul di rumah, Xiao 11 pun mengalami masalah. Jangan bercanda. Itu karena Liu Ma yang mengantar Xiao 11 ke sekolah dan mengalami kecelakaan. Wanita itu bukan bilang dia akan merawat sungai kecil. Mengapa dia tidak mengantarkan sungai kecil ke sekolah sendiri? Dia memang tidak pernah peduli dengan sungai kecil. Atau mungkin dia sengaja ingin menyakiti sungai kecil. Nyonya Liu telah merawat sungai kecil selama bertahun-tahun. Dan belum pernah terjadi apa-apa. Bagaimana dia bisa menuduhnya? Wanita ini selalu ingin membalas dendam padamu. Jangan biarkan dia menipumu. Dia seperti rubah. Katakanlah bahwa tidak ada yang bisa memegang wanitaku di hadapanku. Kamu mengatakan dia membalas dendam kepadamu. Lalu pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Mengapa dia membalas dendam kepadamu? Xiao 11, kamu harus cepat bangun. Meskipun kamu bukan anak kandungku. Tapi di hatiku kau sudah lama menjadi anakku. Kau pisahkan dariku. Mengapa? Mengapa? 6 tahun yang lalu, 6 tahun kemudian. Matamu hanya memandang dia, bukan aku. Benar-benar gila. Aku memang gila. Aku benar-benar gila. Sejak aku jatuh cinta padamu. Aku sudah gila.
Tidak ada lagi diriku sendiri. Wanita ini. Sejak awal dia sudah merencanakan mendekatimu. Dia hanyalah seorang pelacur rendah. Latar belakang dan penampilannya. Di mana dia bisa menandingi aku. Kau tidak lebih baik dari seorang pelayan bir, bukan? Xiao 11 masih pingsan. Kau masih punya waktu bicara tentang ini denganku. Bukankah kau sama sekali tidak peduli dengan Xiao 11? Xiao 11 adalah anakku. Bagaimana mungkin aku tidak peduli dengannya? Nyonya dokter, bagaimana hubunganmu dengan pasien? Saya adalah ayahnya. Keluarga langsung. Tidak boleh transfusi darah. Berarti saya tidak ada hubungan darah dengannya. Tenang saja. Stok darah di rumah sakit kami cukup. Tidak perlu khawatir. Ayo tanda tangani persetujuan operasi dan rawat inap ini. Bisakah kamu menjelaskan hubunganmu dengan perusahaan? Sebenarnya, Xiaoqi adalah anak yang saya temukan. Kapan itu? Pada suatu malam hujan 6 tahun yang lalu, di dekat rumah sakit, ketika saya melihatnya. Dia ditinggalkan di pinggir jalan. Apakah itu pada 8 Juli 6 tahun yang lalu? Malam hujan. Bagaimana kamu tahu? Xiao 11 adalah anak kita bersama. 6 tahun yang lalu. Aku mencarinya selama 6 tahun. Kamu bilang apa? Bagaimana mungkin Xiao 11 adalah anak kita? 6 tahun yang lalu kita melahirkan anak di rumah sakit. Tapi Gao Wen berkata, itu adalah anak yang kau tinggalkan. Itu berarti 6 tahun lalu aku menemukan sungai kecil itu. Dia adalah putra kandung kita. Pak Ning, untunglah anak ini tidak terkena hujan. Jika terus seperti ini dia pasti akan mati. Bagaimana mungkin ada orang tua yang sekejam itu di dunia? Ini jelas baru lahir dan dibuang. Mulai hari ini adalah anakku, Ning Xiaochen. Pulang. Terlalu dingin. Sisi, kamu baik-baik saja. Tidak berhak menilai biang keladi ini. Saudara Shecheng, operasinya sangat sukses. Selanjutnya, kamu cukup istirahat saja. Terima kasih, dokter. Terima kasih, dokter. Kamu ngomong apa? Aku sudah tahu. 6 tahun yang lalu, kamu yang merebut anakku dan Yao Yao. Anak ini adalah Xiao 11. Bukan begitu. Bukan begitu, kakak Xiao Chen. Wanita ini sedang berbohong. Wanita ini membenci saya. Dia membuat cerita palsu untuk menipumu. Saya membuat cerita palsu. Mengapa tidak lakukan tes DNA di sini? Apakah anak itu milikmu atau milikku? Kita harus memberitahu Xiao Chen. Malam itu di bar, orang itu sebenarnya kamu atau aku? Takut. Jika kamu benar-benar tidak merasa bersalah, ayo lakukan bersama kami. Manayer. Baiklah. Xiao 11, akhirnya kamu bangun. Xiao 11. Ayah dan ibu selalu ada di sampingmu. Kau akan segera baik-baik saja. Di neraka. Xiao 11 sangat merindukan kalian. Xiao 11, kami juga sangat merindukanmu. Setelah kau sembuh, kami bertiga bisa berkumpul lagi. Kalau begitu, mohon bantu dokter.
Bagaimana hasil dokter? Xiaoxi bukan anak Shen Yaoyao, kan? Hasilnya menunjukkan Ning Xiaoxi adalah anak kandung Ning Emer dan Miss Ran. Tidak ada hubungan darah dengan Nona Gao. Laporan pemeriksaan ini bermasalah. Saya ingin melakukan ulang. Pengacara Gao, jangan emosional. Kami adalah kekuatan. Lembaga ini tidak akan memalsukan hasil identifikasi. Saya tidak percaya. Xiao Qi pasti tidak, tapi anakmu. Tidak mungkin, ini pasti palsu. Hawen, cukup sudah. Laporan penyadapan tertulis jelas hitam di atas putih. Sampai sekarang kamu masih membela diri. Benar-benar tak ada harapan. Bukan begitu, kakak Xiao Chen? Keadaan bukan seperti itu. Dengarkan penjelasanku. Kamu masih pura-pura. Karena kamu, aku harus berpisah dari Yao Yao dan Xiao Qi selama 6 tahun. Memisahkan aku dan Yao Yao. Hampir saja membunuh Xiao 11. Dosa yang kamu buat sudah cukup untuk membuatmu masuk neraka. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Semoga kamu bisa menjaga dirimu. Saudara Xiao Cheng. Kakak Xiao Cheng. Xiao 11 ternyata benar-benar anakku. Sangat senang. Sungguh tidak menyangka saat menemukanmu. Aku juga menemukan Xiao 11 adalah anak kandungku. Tidak heran aku merasa ada ikatan saat melihatnya pertama kali. Xiao Chen, sekarang aku hanya ingin segera pulang. Membawa Xiao 11 ke rumah kita. Akhirnya semuanya sudah teratasi. Kita bertiga. Akhirnya bisa menjalani hidup bahagia. Akhirnya bisa keluar dari sini. Ya. Ya. Cepat bawa Xiao Xin pergi. Xiao Chen, Daddy, ayo pergi. Yin Xiao Chen, kamu tidak boleh mati. Keluarga kita baru saja berkumpul. Aku tidak bisa tanpamu. Kamu bencana ini. Semua ini karena kamu, kalau bukan karena kamu, aku juga tidak akan mengalami masalah. Mami, kenapa kamu tidak bersembunyi? Semua ini gara-gara kamu yang membawa sial. Setiap kali kamu muncul, rumah kita jadi tidak tenang. Perilakumu juga tidak pantas. Aku menyuruh Xiao Cheng menjauh darimu. Tapi dia tidak mau mendengarkan. Sekarang benar-benar terjadi masalah. Xiao 11, cepat datang ke sini, kakek. Jauhkan diri dari bencana itu. Siapa di antara kalian yang keluarga korban? Saya adalah pasien. Dalam kondisi kritis. Sekarang kehilangan darah terlalu banyak. Stok darah di rumah sakit kami tidak cukup. Siapa di antara kalian yang bisa mendonorkan darah? Dokter, saya golongan darah B. Apa saya bisa mendonorkan darah? Silakan ikut saya. Saya akan aturkan semuanya. Kakek, Mama benar-benar mencintai Daddy. Jangan menghalangi mereka untuk bersama. Ya, baik. Paman, semua ini salahku. Tidak menjaga kakak Xiao Chen dengan baik. Sekarang, kakak Xiao Chen berhutang budi pada wanita ini. Nanti dia akan terus mengganggu karenanya. Seandainya dia tidak, Xiao Cheng juga tidak akan mengalami masalah. Jangan pikir bahwa kebaikan dan kesalahan bisa saling mengimbangi. Aku tidak akan membiarkan wanita ini dekat dengan Xiao Cheng. Pada saat itu, dia akan terus mengganggu karena hal itu. Kalau bukan karena dia, Xiao Cheng tidak akan mengalami masalah.
Jangan pikir kelebihan dan kekurangan bisa saling meniadakan. Aku tidak akan membiarkan wanita ini berada di samping Xiao Cheng. Xiao Chen, aku tidak pernah menyangka kamu akan mengorbankan diri demi menyelamatkanku. Aku akan selalu menempelimu. Sampai kamu sadar kembali. Keluarga kita akan berkumpul kembali dengan baik. Tidak akan pernah berpisah lagi. Yao Yao di mana? Yao Yao di mana? Baru bangun, kamu sudah berpikir untuk mencari wanita. Wanita itu sebenarnya memberimu ramuan penenang apa? Sampai kamu begitu merindukannya. Ayah, jangan khawatir. Dia hanya membantu kamu mendonorkan terlalu banyak darah. Sekarang dia sedang beristirahat. Ami di atas bahumu. Kak Kiang, kamu hampir terluka sendiri. Cepat berbaring. Masih ada sedikit darah, tidak apa-apa. Lihat betapa baiknya Wen padamu. Belum cepat berbaring. Jika kamu masih ingin mencari wanita ini, aku akan membuatnya menghilang sekarang juga. Ayah menyelamatkan nyawaku. Bagaimana kamu bisa membalas dendam? Kalau bukan karena dia, bagaimana aku bisa mengalami kecelakaan? Kalau paman tahu aku yang menyuruh orang membunuh Shen Yao Yao, dia pasti tidak akan membantu aku lagi. Tidak boleh, harus segera menyelesaikan semuanya. Ayah, istirahatlah dengan baik. Kalau tidak, Mama akan khawatir. Xiao 11. Bagaimana keadaan Mama sekarang? Tadi Mama sampai menangis ketakutan. Begitu mendengar dokter bilang kekurangan darah, Mama langsung mendonorkan darah untukmu. Dengar-dengar Mama harus berbaring sehari baru bisa bangun. Tidak boleh. Aku akan pergi mencari dia sekarang. Baiklah. Di samping wanita itu ada orang yang merawatnya. Tak perlu kamu dengan kebiasaanmu itu. Siapa yang merawatnya? Seorang pria yang sangat tampan. Mereka sangat akrab. Kamu jangan pergi, istirahat saja. Oh. Oh. Baik. Saya akan mencarinya sekarang. Sudah cukup. Wanita itu dikelilingi orang-orang yang merawatnya. Tidak perlu kamu, yang sakit, pergi. Siapa yang mencarinya? Seorang pria yang sangat tampan. Mereka cukup dekat. Kau jangan pergi, istirahat saja. Debu, debu. Adikku, kau sudah bangun. Kenapa begitu bodoh? Tubuh begitu lemah masih mendonorkan darah untuk orang lain. Xiao Chen Si WZHNGF. WGT Shaksu Si Inggide. El Tong Sue Jiu Bie Gi WCH Guling Le. WK Busing CHW Shun DNSHNG De Guling. En Shun Wei. En Wan Xiao Deba. Wei Mei Wan Xiao. Wei Chong Dak Sue Kis Jiu Shun En. Kemudian kamu hilang selama 6 tahun. Aku terus mencari kamu selama 6 tahun. Yao Yao. Tadi aku dengar ayah Ning Xiao Chen menghina kamu. Aku merasa sangat sedih. Jika kamu mau, bisakah kamu memberi aku kesempatan? Suji ya, apa yang kamu katakan? Saya sudah menikah dan memiliki anak. Saya tidak peduli. Saya bisa menunggu Anda bercerai. Saya bisa menganggap anak Anda sebagai anak kandung saya. Tuan Chu. Halo semuanya. Semoga kalian menikmati filmnya. Semoga kalian memiliki hari yang baik. Terima kasih semuanya.
Jika saya Ning Xiaochen telah memilihnya, saya pasti tidak akan bercerai dengannya. Saya telah mendengar semua yang Anda katakan tadi. Jika saya tidak salah, kamu sedang menggoda istri saya. Paman Chu, bahkan anak berusia 6 tahun pun tahu bahwa tidak boleh memaksa sesuatu yang bukan milik sendiri. Apakah Paman Chu tidak lebih mengerti daripada anak kecil seperti saya? Ayo kita pergi. Tuan Chu, terima kasih telah menjaga istri saya. Nanti aku tidak akan merepotkanmu lagi. Yao Yao. Meskipun tidak bisa bersamamu, tapi aku akan berusaha keras untuk menjaga kebahagiaan ini untukmu. Lian Xiaochen, aku punya rencana. Yao Yao. Meskipun tidak bisa bersamamu, tapi aku akan berusaha keras untuk menjaga kebahagiaan ini untukmu. Ning Xiaochen, saya punya rencana. Anak ini memang tidak bisa diharapkan ya. Saya telah memberimu begitu banyak kesempatan, tapi kamu sendiri tidak bisa mengendalikannya. Sekarang Xiao Cheng pasti akan terus mengingat wanita itu. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tingshu, kamu harus membantuku ya. Selama aku ada di sini, wanita itu tidak akan pernah bisa masuk ke pintu saya. Tapi kamu juga harus berusaha sedikit, ya. Asalkan kamu hamil dengan anak Xiao Cheng. Xiao Cheng pasti tidak akan mengabaikanmu. Mengerti? Apa yang dikatakan paman itu benar. Xiao Cheng bukan memikirkanmu karena Xiao Xi. Shen Yao Yao, asalkan saya punya anak Xiao Cheng. Saya lihat bagaimana kamu masih bisa bersaing dengan saya. Ayah. Saya mendengar suara hati Higson. Dia yang menyewa orang untuk melukai kamu dan ibumu. Jika kita menemukan buktinya dan menunjukkannya pada kakek, kakek pasti akan melihat sifat aslinya. Pada saat itu dia tidak akan menghalangi kamu dan ibumu bersama. Tenang saja, saya akan menyelidiki ini dengan jelas. Aku menyuruhmu membunuh Shen Yao Yao, tapi kau berani menyerang altarku. Kakak, untung kamu selamat. Kalau tidak, aku akan mengambil nyawamu. Maaf, Nona Kuo. Berikan aku satu kesempatan lagi. Kali ini aku pasti bisa berhasil. Memberikanmu kesempatan untuk menebus kesalahan. Pergi ke rumah sakit, tahu apa yang harus dilakukan. Terlalu banyak. Ayah, obat ini ada masalah. Siapa? Siapa yang menyuruhmu datang? Kak Xiao Cheng. Orang ini adalah... Dia siapa? Kamu tidak mengenalnya kan? Saya tidak mengenalnya. Ini mau ngapain? Kalau gitu, saya akan kenalan denganmu. Duduk, pergi. USB ini ada tentang pembunuhan Ning Xiaoquan. Pembunuh ini kebetulan dialihkan oleh mobil polisi saya secara darurat. Aku.
Siapa yang menyelamatkanku? Adalah uang dari Nona Gao yang memberiku untuk membunuh. Diamlah. USB ini berisi bukti video tentang penyerangan Ning Xiaochen, si pembunuh. Tepat tertangkap kamera dash saya. Tolong cepat selamatkan aku. Uang dari Nona Gao yang memberi saya agar saya membunuh Shen Yoyo. Diamlah. Jangan berbuat omong kosong lagi. Paman Nie. Pasti Shen Yaoyao bersekongkol dengan kekasih gelapnya. Dengan sengaja menuduh aku. Aku sangat mencintai Xiao. Mencintai Xiao Chenge. Bagaimana mungkin aku menyakiti Xiao Chenge, Paman? Xiao Chen, apakah kamu salah paham tentang kami? Ini dia. Pria bernama Cui Jie sudah kuperiksa. Dia adalah teman kuliah Shen Yaoyao. Selalu mencintainya. Pria ini jelas ada hubungannya dengan Shen Yaoyao. Ayah. Hingga sekarang kau masih tidak menyadari. Dia sudah memisahkan aku dan Yao Yao 6 tahun yang lalu. Hampir saja dia membunuh anak kandungku dan Yao Yao, Xiao 11. Apa itu Xiao Qi? Dia adalah anak kandung keluarga Ning. Ayo tunjukkan kepada kakek. Luar biasa. Akhirnya keluarga Ni punya keturunan lagi. Xiao 11, cucu tercinta aku. Kakek. Perempuan itu mau menyakiti mama. Hingga ingin merebut Dedi. Kamu jangan percaya padanya lagi. Oke, ayah. Selain soal Xiao 11 dan pembunuh. Gao Wen pernah menyuruh bawahannya untuk memberikan obat kepada Yao Yao. Yang hampir membuat Yao Yao kehilangan kehormatannya. Kemarin dia juga menyuruhnya pergi ke Hanyang. Untungnya, Chu Yuxin sudah meninggalkannya lebih dulu. Jadi kami bisa menangkap orang itu. Tuan Ding, saya dan Yao Yao memang teman sekelas. Tapi saya dan dia tidak ada apa-apa. Jika kamu masih ingin meninggalkan wanita beracun ini di rumah, aku pasti akan kembali untuk membawa Yao Yao. Tuan Ning, aku dan Yao Yao memang teman sekolah. Tapi aku dan dia tidak ada apa-apa. Jika kamu masih ingin meninggalkan wanita beracun ini di rumah, aku pasti akan kembali membawa Yao Yao. Paman Ning, semua salah saya. Karena saya lalai dan ceroboh sebentar. Saya tidak bermaksud seperti ini. Saya tidak ingin wanita itu merebut Xiao Chen dari saya. Saya tidak tahu Xiao Chen akan berjuang mati-matian demi dia. Nanti akan mengerti. Ayah, dia hampir membunuh orang. Kamu masih mau melindunginya. Hari ini bisa seperti ini. Besok mungkin bisa seperti ini. Untuk Xiao 11. Kamu masih mau membiarkannya. Kakek, bukankah kamu tidak mencintai Xiao 11? Kakek paling sayang Xiao 11. Percayalah kakek. Wen Wen tidak akan menyakitimu. Wen Wen sangat menyayangi adiknya. Dia pasti akan menjaga kakaknya dengan baik. Ayah, kenapa harus dia? Apa tidak cukup Jiao Jiao? Apakah karena latar belakang keluarganya? Tepatnya, hanya dengan statusnya. Dia tidak layak menjadi menantu saya.
Apalagi Wen sekarang sudah hamil. Kamu harus menikahinya. Apa? Saya sudah mengandung anakmu. Kamu tidak bisa menolak. Saya. Tidak mungkin tidak ada. Aku sama sekali tidak menyentuhmu. Hari itu kamu terlalu mabuk, aku bahkan tidak ingat. Tapi hal yang kamu lakukan tidak bisa kamu nafikan. Ha. Bibi, ayahmu. Menikahi Wen adalah pilihan yang tepat untukmu. Orang yang aku cintai adalah Yao Yao. Aku pasti tidak akan menikahi Gao Huan. Paman Ning, aku sudah punya darah daging dari keluarga Ningmu. Apakah anak ini harus tanpa nama dan status? Bunuh anak itu. Jangan bicara omong kosong. Meskipun kamu tidak mau menikahi kami, anaknya di perut dia harus tetap aku simpan. Kalau mau menyelamatkan anak, menikahlah denganku. Tidak ada pintu. Sekarang saya sudah mengakuisisi grup Anda. Ning, akankah kita mempersunting Wen dengan pesta pernikahan yang megah? Atau kalian semua akan jatuh miskin? Tuan Ning. Ning Xiaochen, kamu yang harus memutuskan. Kamu harus pergi ke Wanwan. Itu tidak mungkin. Saya pasti tidak setuju. Xiao 11. Baik. Jika kamu keluar dari pintu ini hari ini, kamu bukan lagi anakku. Ada apa? Melihatmu terlihat sangat berat pikiran. Tidak ada apa-apa. Dokter bilang kamu bisa pulang hari ini. Akhirnya bisa pulang dari rumah sakit. Bau rumah sakit ini benar-benar tidak sedap. Mami, ayo tinggal di rumah kami saja. Baiklah. Atau kamu pulang dan tinggal di rumah beberapa hari dulu. Ada apa? Sebelumnya bukan kamu yang ingin aku datang ke sana. Menjaga Xiao 11. Mami, Gao Wen masih di rumah kami. Kakak happy. Bagaimana kamu bisa datang? Aku adalah istrinya. Ini rumah kami. Lalu apa identitasmu? Berdasarkan apa kamu bisa tinggal di rumah kami? Berdasarkan apa? Hanya karena aku mengandung anak dari kakak Xiaochen. Yin Xiaochen, apakah ini benar? Yo, dengarkan penjelasanku. Xiaochen Ge. Kenapa kau biarkan dia memukumu? Kau ini hina. Xiaochen Ge. Dia sudah bersikap seperti itu padamu. Masih kau bela. Yu Jie, ya. Minum obat. Dia sudah bersikap begitu padamu. Kamu masih melindunginya. Yu Jie, ya. Yao. Yao Yao, Yao Yao. Ning Xiaochen, kamu ini penipu besar. Kamu tahu betul siapa Gao Wen sebenarnya. Masih berselingkuh dan mengkhianatiku. Saudara Xiaochen, akulah yang paling mencintaimu. Asalkan bisa bersamamu. Aku rela menanggung segala penderitaan. Saudara Xiaochen,
Tidak seperti dia yang sama sekali tidak mengerti perasaanmu. Aku percaya kamu tidak akan meninggalkan aku dan anak-anak. Yao Yao, jangan terlibat dengan mereka lagi. Mama, jangan pergi. Untuk Xiao 11. Haruskah aku tinggal? Jangan pergi. Yu Jie. Untuk Xiao 11. Aku akan tinggal. Gila ya. Terima kasih atas semua bantuanmu selama ini. Tapi aku harus menyelesaikan ini sendiri. Aku menghormati kamu. Kalau aku tidak memberikan penjelasan pada Yao Yao, aku pasti akan ada yang membawanya pergi. Yoyo. Maaf, membuatmu merasa tidak nyaman. Harap percayalah padaku. Aku pasti akan memberikan penjelasan tentang hal ini. Kataku, Xiao Cheng hanya bertanggung jawab padamu. Kamu hanya beruntung berhasil naik ke tempat tidurnya. Jika pada awalnya yang mendapatkan Xiao Chen adalah aku, kamu tidak akan pernah bisa mencapainya dalam hidup ini. Sayang sekali, saya memang seberuntung itu. Bahkan melahirkan Xiao 11. Meskipun anakmu lahir. Xiao 11 adalah anak sulung Ning. Pewarisan Ning. Kamu sedang hamil. Hati-hati, bisa keguguran. Saudara Chen. Bro Chen. Aku tetap kamu. Ah. Xiao Renzi. Xiao Renzi, anakku. Anakku hilang. Su Yao Yao, kau sungguh kejam. Kau iri padaku yang mengandung anaknya. Hanya mendorongku turun saja. Shen Yao Yao masih terlalu muda untuk bersaing denganku. Xiao Chen, aku tidak. Kamu tidak. Tidak? Apa mungkin aku jatuh sendiri? Kak Xiao Chen. Kak Xiao Chen. Kamu tahu betapa aku sangat menyukai anak ini. Aku susah payah hamil anakmu. Bagaimana mungkin aku jatuh sendiri? Xiao Chen Ge. Kalau aku benar-benar hamil, aku pasti akan sangat berat hati. Sayangnya malam itu Xiao Chen Ge sama sekali tidak menyentuhku. Agar tidak terbongkar di kemudian hari. Hanya bisa pura-pura keguguran. Dedi, jangan percaya dia. Dia sama sekali tidak hamil. Dia hanya sengaja menuduh Mommy. Kamu membelanya. Kamu tidak boleh bicara sembarangan. Gawen, aku bisa mendengar isi hatimu. Jangan pura-pura lagi. Asalkan Dedi membawamu ke rumah sakit untuk diperiksa. Kamu tidak bisa menyembunyikannya. Kamu berani bohong padaku. Katakan itu bukan. Putri bapakmu selalu saja menipumu. Pada malam itu kamu sama sekali tidak menyentuhnya. Keluar dari rumahku. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Adik Xiao Cheng, aku hanya karena terlalu mencintaimu. Hanya dengan begitu, Kak Xiao Cheng. Pergi. Kak Xiao Cheng. Kak Xiao Cheng, jangan usir aku.
Anak laki-laki kesayanganku. Berkat kemampuan membaca pikiranmu. Kalau tidak, ibu akan terjebak oleh dia hehe. Xiao 11 tidak akan membiarkan mama salahkan bapak salah paham tentang kita berdua. Kami selalu bersama sebagai keluarga di tahun baru Imlek. Ini membuatku merasakan kebahagiaan hidup dengan sangat kuat. Senang-senang. Kamu terlalu tua dan pendek. Hari ini jika aku mati, aku akan menenggelamkanmu. Menenggelamkanmu. Tidak begitu. Ayahku sama sekali tidak mencintaimu. Bahkan jika kamu benar-benar hamil, ayahku juga tidak akan menikahimu. Kamu dan ibumu sama-sama menjengkelkan. Kalau bukan karena kamu, aku dan Xiao Cheng sudah menikah lama. Dia sebenarnya tidak suka wanita itu. Saya tidak percaya Xiao Cheng tidak menyukainya. Itu karena kamu yang peduli pada wanita itu. Akhir-akhir ini yang saya suka adalah mamiku. Dia hanya menganggapmu sebagai adik perempuan. Adik perempuan? Saya tidak mau jadi adik perempuan. Saya tidak mau jadi adik perempuan. Gaowen, lepaskan anak itu dulu. Bukankah kamu selalu ingin bersamaku? Baiklah, aku janji padamu. Selama dia ada di sana, kita tidak akan pernah bisa bersama. Oh, berhenti. Pertama lepaskan Xiao 11. Aku janji padamu, saya tidak akan lagi bersaing dengan Ning Sheng. Hana. Hana. Benar-benar, aku memohon padamu lepaskan Xiao 11. Ayo Gaowen, berikan tanganmu. Ada masalah kita bisa bicarakan. Kakak super, ayo pulang. Kenapa diam saja? Bawa wanita ini pergi. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Lepaskan aku, Xiao Jie. Aku hanya mencintaimu sampai gila. Kakek, wanita itu gila. Dia hampir mencekik aku sampai mati. Kakek, tolong jangan biarkan Dedi menikahinya, ya? Baik, baik, tidak akan menikah. Tidak akan menikah, deh. Ayah buyut keliru. Hampir membunuh cucuku yang baik. Asalkan kau baik-baik saja, aku akan membiarkan ibumu masuk. Yao Yao. Sebelumnya aku salah percaya pada Gaowen. Hampir membunuh Xiaoxi. Nanti aku tidak akan menghalangi kalian bersama-sama dengan Xiao Chen. Tapi kalau kamu mau jadi istri keluarga kami, masih sedikit kurang. Ayah, kakek. Kabar katanya kamu sekarang jadi pembawa acara. Kalau popularitas dan statusmu naik, aku akan mengadakan pernikahan seabad untuk kalian.
Kakek paling bagus. Sangat disayangkan. Usaha keluarga kami sudah dikuasai oleh Ibu Gao Wen. Ayah, sebenarnya, melalui perkembangan beberapa tahun ini, bisnis sudah melebihi beberapa kali lipat dari yang dimiliki keluarga Ning sebelumnya. Anda tenang saja, kekayaan keluarga Ning pasti akan saya kembalikan. Baik, saya percaya padamu. Saya dengar, setelah Anda beralih dari pembawa acara menjadi aktris, film pertama Anda mendapat penghargaan sebagai aktris terbaik. Bagaimana rencana Anda untuk masa depan? Oh, saya pulang dan menjaga suami serta mendidik anak-anak. Tidak menyangka Anda sudah menikah dan memiliki anak di usia yang begitu muda. Iya, saya tidak hanya memiliki suami yang tampan dan kaya, tetapi juga memiliki anak yang paling lucu di dunia. Terima kasih telah menonton film saya. Silakan tinggalkan komentar Anda di bawah ini, agar kami dapat meningkatkannya lebih lanjut untuk melayani Anda dengan lebih baik. Dan jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih telah menonton.